Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini, Mahaitin Sinaga. Kita bertemu di perkuliahan kita kali ini dengan materi cost volume profit analysis ya. Baik adik-adik ya. Materi ini adalah materi terapannya. Kalau kita pahami ya benar-benar teknik penghitungan dalam analisis ini itu mudah-mudahan itu bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai contoh ya, katakanlah kita mau punya satu perusahaan ya, katakanlah manufaktur ya, kita memproduksi suatu produk ya, kita pingin ya mendapatkan laba ya. Katakanlah kita pingin dalam satu periode itu pingin mendapatkan laba 1.500.000 ya. Pertanyaannya, berapa unit produksi yang harus kita produksi supaya kita bisa mendapatkan laba 1.500.000 ya. Enak ya. Nanti dengan cara begini, dengan rumus saja kita bisa mendapatkan hasilnya ya. Oke, atau misalnya begini ya. Berapa unit produksi yang harus kita produksi agar kita tidak sampai mengalami kerugian ya. Artinya kita tidak punya keuntungan tapi kita tidak juga punya kerugian ya. Itu yang disebut dengan titik impas ya. Berapa unit produksi yang harus kita produksi atau kita jual agar kita tidak sampai mengalami kerugian ya. Oke, itu masih dari sisi unit produksi ya. Kadangkala ada pertanyaan ya, berapa rupiah yang harus kita hasilkan ya, artinya hasil penjualan kita ya. Berapa rupiah yang harus kita hasilkan supaya kita tidak mengalami kerugian ya, atau titik impas ya. Atau misalnya kita ingin laba ya, berapa rupiah hasil penjualan kita atau penjualan kita supaya kita bisa mendapatkan laba tertentu, katakanlah 1.500.000 ya. Kita ingin laba 1.500.000, kira-kira berapa rupiah yang harus kita hasilkan atau kita jual ya produk kita untuk mendapatkan laba tertentu ya. Nah itulah kelebihan dengan analisis ini ya. Ini adalah ilmu terapan yang bisa kita pakai sehari-hari. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ya, kita melanjutkan materi kita ini, coba kita lihat sedikit ya pengertian dari cost volume profit ini ya. Oke, seperti yang kita katakan tadi ya, kita ingin mendapatkan laba tertentu atau kita jangan sampai mengalami kerugian. Tentu kan kita butuh perencanaan sehingga kita bisa tahu kira-kira berapa unit yang harus kita produksi ya dan kita jual ya. Nanti kita baru lihat hubungannya itu kira-kira berapa ya unit yang harus kita produksi supaya kita mengalami titik impas atau break even ya. Itu dengan cara ini nanti kita bisa dengan mudahnya untuk mendapatkan hasilnya ya. Oke, ini kalau secara teori ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi laba ya. Itu ada biaya, ada harga jual ya. Harga jual tentu kan kita harus pastikan untuk mendapatkan laba itu harga jual itu harus lebih tinggi daripada biayanya ya. Oke, kira-kira berapa unit produksi yang harus kita jual ya supaya kita bisa mendapatkan laba ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dengan rumus, kita rumuskan ya. Katakanlah kita ingin mendapatkan laba, namanya operating income ya. Operating income itu adalah selisih antara total penjualan kita dikurangi biaya-biaya variabel kita dikurangi biaya tetap ya. Kalau kita rumuskan rumusnya seperti ini ya. Oke, kalau misalnya ini kita turunkan ya. S itu penjualan itu kan harga jual dikali quantity ya. Demikian juga variable cost, total variable cost itu berapa harga variabel, biaya variabel itu dikali quantity yang diproduksi ya. Oke, kemudian berapa biaya tetap yang harus kita keluarkan ya, katakanlah gaji direktur ya, biaya operasional kantor, listrik, air dan sebagainya, katakanlah itu biaya tetap ya, berapa yang harus kita keluarkan untuk itu ya, kalau ini kita rumuskan ya. Oke, kalau kita misalkan ya, kita
menjual sebanyak 1000 unit ya, dan ini contoh kita ambil. PT Gemaripa memproduksi mesin motor ya, harga jual per unit itu ditetapkan 400.000 per unit dan biaya variabel per unit itu adalah 325 ya, dengan harapan berarti setiap unit yang terjual itu diperoleh keuntungan sebesar Rp75.000 ya. Tetapi dalam satu periode itu perusahaan itu harus mengeluarkan biaya tetap namanya sebesar 45 juta ya. Oke, apabila selama periode ini terjual sebanyak 1000 unit, kira-kira berapa laba operasi ya? Oke, kalau dari sini, dari rumus ini kita lihat ya, laba operasi itu adalah total penjualan dikurang biaya variabel, total biaya variabel dikurang dengan total biaya tetap ya. Oke, kalau begitu total penjualan itu adalah harga per unit dikali kuantiti ya. Harga per unit tadi 400 dikali kuantiti 1000 dikurang dengan biaya variabel tadi 325 dikali 1000 dikurang dengan 45 juta ya. Ini 45 juta ya. 45 juta sehingga laba bersih itu setelah dikurangi 45 juta itu operating income-nya adalah 30 juta ya, untuk penjualan sebanyak 1000 unit ya. Kalau kita lihat dalam laporan laba rugi ya, ini tadi 1000 unit kali 400.000 berarti 400 juta kurang biaya variabelnya 1000 unit 325 juta, tentu ada labanya sebesar 75. Adik-adik tolong perhatikan ya, total penjualan dikurang biaya variabel itu kita sebut dengan margin kontribusi ya. Total pendapatan dikurang biaya variabel itu disebut dengan margin kontribusi. Kalau di akuntansi, kalau misalnya ada penjualan dikurang beban pokok itu namanya laba kotor. Tapi kalau di dalam variable costing, total penjualan kurang variabel itu disebut dengan margin kontribusi. Kemudian dikurang biaya tetap 45 juta berarti laba operasinya adalah 30 juta ya. Oke, di sini kita coba ya, kita mencari titik impas ya, titik pulang pokok ya. Kita tidak mengalami mendapatkan keuntungan, tidak juga mengalami kerugian ya. Titik impas atau break even point itu adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya, berarti tidak ada pendapatan ya, tidak ada rugi ya. Oke, nanti kita lihat ini ada dua pendekatan untuk menghitungnya. Ada dalam unit penjualan, ada dalam jumlah rupiah penjualan seperti yang tadi saya sebutkan ya. Oke, coba kita ambil contoh ya. PT Gemaripa memproduksi mesin motor ya, harga jual per unit 400 dengan bla 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 seperti yang tadi. Pertanyaannya ya, berapa unit mesin motor yang harus dijual oleh PT Gemaripa agar perusahaan tidak mengalami kerugian ya. Nanti kita akan mencarinya dengan pendekatan laba operasi. Kita juga buat nanti dengan pendekatan kontribusi margin ya. Kalau misalnya dengan pendekatan laba operasi sama seperti tadi ya, pendapatan laba operasional itu adalah total penjualan kurang total biaya variabel dikurang dengan total biaya tetap ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mencari titik impas berarti kita tidak mendapatkan untung ya, atau dengan operating income-nya adalah 0. Oleh karenanya 0 sama dengan price-nya 400.000 kali unitnya dikurang dengan variable cost-nya dikali unitnya kurang dengan 45 juta. Maaf, ini 45 juta ya. Oke, sehingga kita turunkan lagi 0 sama dengan ya, kalau ini 400.000 unit dikurang 325.000 unit berarti menjadi 75.000 unit ya. 75.000 unit dikurang 45 juta berarti 75.000 unit sama dengan 45 juta, sehingga unitnya 45 juta dibagi 75.000 berarti unit yang akan kita jual adalah 600 unit. Coba kita lihat dengan pendekatan penyajian laba rugi ya. Kalau 600 unit kali 400.000 berarti 240 juta, biaya variabelnya 600 kali 325.000 adalah 195 juta, berarti margin kontribusinya 45 juta, biaya tetapnya adalah 45 juta, sehingga labanya adalah 0 ya. Gampang ya adik-adik ya. Dengan cara begini akhirnya kita bisa mendapatkan berapa unit yang harus kita jual ya. Oke, kalau misalnya dengan pendekatan kontribusi margin ya, tadi rumus kita OI sama dengan PQ kurang VQ kurang fixed cost ya. Oke, kalau misalnya kita ingin
mendapatkan titik impas atau laba operasionalnya 0, maka OI nya sama dengan 0 ya. Ini kita buat 0 sama dengan PQ kurang VQ kurang FC ya. Kalau ini kita sederhanakan, nih minus FC di sisi kanan, kalau kita pindahkan ke sisi kiri maka dia menjadi positif ya. FC sama dengan tinggal di sini PQ kurang VQ ya. Oke, di sini ada unsur yang sama Q ya. Ini ada Q, unsur yang sama, berarti ini kita sederhanakan menjadi P kurang V ya. Price, harga jual dikurang biaya variabel, itu yang kita sebut dengan margin kontribusi ya. Margin kontribusi. Oke, kalau misalnya kita turunkan kembali. Oke, ini sama-sama kita bagi P kurang V, makanya FC dibagi dengan P kurang V. Kalau ini kita bagi dengan P kurang V, berarti P kurang V mati sehingga dia menjadi Q. Maka Q sama dengan FC kurang P kurang V. P itu price per unit, V variable per unit ya. Ini kita udah dapatkan rumus, sehingga kalau kita menghitung ya, menghitung titik impas itu kita tinggal masukkan aja Q sama dengan FC dibagi dengan P kurang V ya. Quantity sama dengan FC tadi 45 juta dibagi dengan price-nya 400.000, variable cost-nya 325.000, berarti ini 45 juta dibagi dengan ini adalah 75.000, berarti 45 juta bagi 75.000 adalah 600 unit ya. Gampang ya, dengan rumus begini kita lebih mudah untuk menghitungnya ya. Nah, kalau nggak bisa menguraikan, ini tolong dihafal aja ya. Q sama dengan FC dibagi dengan P kurang V ya. Oke, itu kalau misalnya kita ingin mendapatkan titik impasnya di dalam unit ya. Oke, kalau misalnya kita membutuhkan berapa kira-kira pendapatan kita untuk mendapatkan laba tertentu ya. Nah, ini kita misalkan labanya bisa dalam rupiah, bisa dalam persentase pendapatan tertentu ya. Katakanlah pendapatan kita 15, keuntungan kita 15% gitu ya. Oke, coba kita lihat kalau dengan pendapatan dari kita mendapatkan dari rupiah ya, dilihat dari sisi rupiah. Oke, dari contoh kasus tadi ya, misalkan perusahaan ingin memperoleh laba operasi sebesar 60 juta. Tentukan berapa jumlah mesin motor yang harus dijual untuk mencapai laba tersebut ya. Berapa jumlah mesin motor yang harus dijual ya. Oke, kalau dari rumus tadi ini OI sama PQ kurang VQ kurang FC ya. Kalau begitu ya, kalau misalnya kita turunkan ya, FC-nya kita pindahkan ke sisi kiri, berarti OI tambah FC. Yang tinggal di sini adalah PQ kurang VQ ya. Oke, kalau misalnya ini ada unsur yang sama Q dengan Q, maka ini kita sederhanakan, ini P dikurang V dikalikan dengan Q ya. Oke, kalau misalnya ya ini sama-sama kita bagi dengan P kurang V biar ini mati ya, maka ini OI tambah FC juga kita bagi dengan P kurang V, maka ini kalau ini mati berarti ini tinggal Q, ini sama dengan Q, berarti OI tambah FC dibagi dengan P kurang V ya. Oke, OI adalah laba ya, operating income ya. Oke, kalau misalnya kita butuh tadi ya, kita butuh misalnya kita butuh 60 juta ya, kita butuh 60 juta ya, kira-kira berapa unit yang harus kita jual ya. Oke, dengan demikian kita masukkan OI ya, OI operating income-nya kita tadi butuh 60 juta ya, laba yang kita inginkan ya. Laba yang kita inginkan adalah 60 juta, OI-nya adalah 60 juta, variabel fixed cost-nya adalah 45 juta, kurang dibagi dengan P kurang V ya. Price per unit 400.000, variable cost per unit 325, sehingga kalau kita sederhanakan 60 juta kurang 45 juta adalah 15 juta. Ini salah ya, 15 juta ya. 15 juta dibagi dengan 75.000, 400 kurang 325.000 berarti 75.000, berarti hasilnya adalah 1.400 unit ya. Oke, kalau kita lihat di dalam laporan laba rugi, benar nggak kita mendapatkan 60 juta seperti yang dikatakan di sini tadi ya. Oke,
Kalau kita lihat di sini, penjualan 1.400 unit kali 400.000 berarti 560 juta. Biaya variabelnya dikalikan 325.000 berarti 455.000, berarti dapat margin kontribusi 105.000 ya. 105.000. Biaya tetapnya adalah 45 juta, berarti laba operasinya adalah 60 juta ya, 60 juta ya. Oke, gampang ya. Dengan adanya rumus ini kita tinggal bisa menghitungnya dan kita buktikan dengan laba rugi. Hasilnya laba operasi yang kita inginkan adalah 60 juta ya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita menginginkan ada target persentase tertentu ya, persentase ya. Oke, misalnya dari contoh di atas ya, perusahaan ingin memperoleh laba operasi sebesar 15% dari total penjualannya. Berapa jumlah mesin motor yang harus dijual? Mendapatkan laba 15% dari total penjualan. Oke, ini kita kembali rumuskan ya. Tadi penjualannya ya, berapa labanya yang dibutuhkan? Oke, kita lihat ya. Laba itu adalah total penjualan dikurang total biaya variabel dikurang total biaya tetap ya. Oke, ini labanya. Labanya tadi kita inginkan adalah 15% dari total penjualannya, berarti 0,15 kali total penjualan PQ ya. Oke, kalau ini kita sederhanakan, FC minus FC kita pindahkan ke sisi kiri menjadi positif ya, FC. Oke, ini PQ ya. Di sini ada 0,15 PQ, kalau kita pindahkan ke sisi kanan berarti minus 0,15 PQ. 1 PQ kurang 0,15 PQ berarti tinggal 0,85 PQ ya. Di sini masih ada minus PQ ya, minus PQ, sehingga rumusnya kita bisa lihat ini, kalau kita sama-sama bagi ya, kita bagi, maka Q itu adalah variable cost. Ini kalau kita misalnya pisahkan 0,5, Q nya kita keluarkan, berarti itu adalah 0,5 P dikurang V ya. Oke, kalau begitu Q adalah FC dibagi 0,5 P dikurang dengan V ya. Dengan demikian ya, FC nya tadi fixed cost adalah 45 juta, price nya adalah 400.000 dikali 0,85 dikurang dengan 325.000, berarti ini 45 juta dikurang ini kali ini adalah 340.000 kurang 325.000, berarti ini adalah 45 juta dibagi dengan 15.000, berarti kuantiti yang kita inginkan jual adalah sebanyak 3.000 unit ya. Oke, coba kita lihat kalau kita sajikan dalam laba rugi, betulkah ini 15%? Coba ini kita lihat 3.000 unit kali 400.000 adalah 1,2 miliar. Biaya variabelnya kali 325.000 adalah 975, berarti margin kontribusinya adalah 225. Biaya tetapnya 45 juta, berarti labanya adalah 180 ya. Betulkah ini 180 kali persentase penjualan ya? Oke, nanti kita lihat ini 180 dibagi 1,2 miliar itu hasilnya adalah 15%. Berarti target tadi untuk mendapatkan 15% tadi ya, kita ingin mendapatkan 15% dari total penjualan, kita tinggal masukkan dengan rumus yang ini ya. Kita masukkan dengan rumus yang ini. Oke, ini sedikit lebih rumit. Kalau misalnya ada pajak ya, 25% dari laba operasi. Nah, ini kita tinggal tambahkan ya. Waktunya sangat sedikit, nanti adik-adik bisa pelajari sendiri. Berarti ada 25% yang harus ditambahkan di sini ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kita bisa buktikan ada pajaknya 25%, berarti ada laba operasinya adalah 56.250 ya. Oke, di sini tadi perusahaan ingin memperoleh laba operasi 56.250 dengan menggunakan rumus ini, maka ini kita buktikan bahwa laba operasinya adalah 56.250 ya. Oke, coba kita lihat ya, kalau misalnya kita ingin mendapatkan titik impas dalam rupiah penjualannya. Oke, misalkan di sini penjualan kita 400.000, biaya variabelnya untuk 1000 unit ya, ada 325 juta ya. Kalau katakan ini 100%, berarti ini 325 dibandingkan 400 adalah 81,25%. Berarti 100% kurang ini ada margin kontribusinya adalah 18,75% ya.
Oke, dengan soal yang tadi, coba kita lihat berapa unit mesin motor yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kita ingin melihat dari sisi rupiah ya. Kita tinggal masukkan aja, laba operasinya adalah 0, penjualan kurang biaya variabel kurang biaya tetap ya. Kalau ini kita rumuskan ya. Ini penjualan di sini ada, penjualan ada, berarti ini 1 kurang rasio biaya variabel ya, kurang biaya tetap. Nah, ini nanti adik-adik bisa teruskan, berarti penjualan yang kita harapkan adalah 240 juta rupiah ya. Oke, tadi kita lihat ini rasio biaya variabel adalah 81,25% ya. Oke, kalau misalnya kita menggunakan rumus ya seperti tadi ya, rumus seperti tadi, ini Q sama dengan laba yang diharapkan ditambah biaya tetap dibagi dengan P kurang Q ya. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan titik impas, berarti labanya adalah 0, sehingga 0 tambah FC berarti tinggal FC ya. Oke, kalau misalnya ini kita sederhanakan lagi ya, kalau misalnya ruas kiri sama ruas kanan sama-sama kita kali P, ruas kiri kita kali P, ruas kanan juga kita kali P, maka dapat hasilnya begini. Selanjutnya ya, kalau misalnya ya ini ruas ini yang di atas pembilang kita kalikan 1/P, di bawah juga kita kalikan 1/P ya. Ini sama dengan ini kan 1 ya. Oke, kalau misalnya ini kita buat, maka rumusnya ini P dikali 1/P berarti habis ya, tinggal FC ya gitu ya. P kurang V dikali 1/P berarti P kurang V dibagi dengan P ya. Oke, karena margin kontribusi itu tadi P kurang V itu kita sebut dengan margin kontribusi, maka ini margin kontribusi dibandingkan total penjualan itu, maka kita buat P kurang V dibagi P itu kita sebut dengan MC ya. Oke, kalau begitu ya kita coba teruskan dulu. MC tadi itu adalah P kurang V dibagi P ya. Kalau misalnya margin kontribusi harga penjual 400 kurang variable cost 325 dibagi harga 400 berarti margin kontribusinya adalah 18, atau 0,1875 atau 18,75%. Maka S sama dengan FC kurang ini FC dibagi MC ya. Oleh karenanya ini tinggal bagikan 45 juta bagi 0,1875 berarti 245 juta. Atau dengan cara rumus yang tadi ya, S sama dengan FC dibagi dengan P kurang V dibagi P ya. Tinggal masukkan aja, ini 45 juta, price-nya 400.000, V-nya 325, P-nya 400.000, maka hasilnya juga sama ya. Dengan cara begini akan menghasilkan penjualan 240 juta. Kalau kita lihat dengan laba ruginya, penjualan 240 juta, biaya variabel adalah 81,25% dikali 240 juta berarti adalah 195 juta. Kalau ini kita kurangkan, margin kontribusi menjadi 45 juta, sementara biayanya 45 juta, maka laba operasinya adalah 0 ya. Oke, satu lagi ya. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan target laba ya. Oke, berapa rupiah target penjualan PT Gema agar perusahaan memperoleh laba 60 juta ya, 60 juta. Oke, ini kita masukkan aja berapa OI-nya adalah 60 juta. Maka ini kita masukkan aja, fixed cost-nya 45 juta, price-nya 400.000, variable cost 325, price-nya 400.000, maka total penjualan adalah 560 juta ya. Oke, demikian adik-adik. Nanti untuk seterusnya sebenarnya ini masih ada materi analisis multiproduk. Nanti kita bisa lihat di buku akuntansi manajemen Baldrick, nanti bisa dibaca di halaman 328 sampai 322. Dan begitu juga penyajian hubungan BVL ya, biaya, volume, laba dalam bentuk grafik ya. Nah, ini juga nanti adik-adik bisa baca. Ya, untuk kesempatan kali ini waktunya sudah mencapai 24 menit ya. Kita lanjutkan untuk materi mendatang ya. Untuk contoh-contoh soal nanti saya akan berikan kemudian ya. Baik adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi.